Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K tahun 2024 untuk formasi operator layanan operasional dengan materi kompetensi teknis bagian yang ke-8. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin memiliki modul maupun latihan soal lainnya, dapat memesannya di link yang sudah kami sematkan di deskripsi video ini. Langsung saja untuk soal yang pertama. Anda adalah operator layanan di sebuah dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Pada hari Senin, 15 April 2024, terjadi pemadaman listrik selama 2 jam yang menyebabkan sistem pelayanan online terganggu. Beberapa warga tetap dilayani secara manual. Dalam situasi ini, langkah terbaik untuk memastikan dokumentasi layanan harian tetap akurat adalah A. Menunda pencatatan layanan hingga sistem kembali normal. B. Mencatat layanan manual di buku log terpisah dan mengintegrasikannya ke sistem saat listrik pulih. C. Mengabaikan layanan yang terjadi selama pemadaman. D. Memperkirakan jumlah layanan berdasarkan rata-rata harian. E. Meminta warga kembali esok hari untuk pencatatan ulang. Jawaban yang tepat adalah B. Dalam situasi darurat seperti pemadaman listrik, penting untuk tetap mendokumentasikan layanan yang diberikan, mencatat layanan manual di buku log terpisah, dan kemudian mengintegrasikannya ke sistem saat listrik pulih adalah cara terbaik untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data. Ini memungkinkan kontinuitas layanan sambil menjaga integritas dokumentasi. Berikutnya soal nomor 2. Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota X mengimplementasikan sistem baru untuk input data layanan pada 1 Mei 2024. Setelah 1 bulan, ditemukan inkonsistensi dalam pelaporan jumlah layanan harian antara sistem baru dan catatan manual. Analisis menunjukkan bahwa 15% layanan tidak terinput ke sistem baru. Jika rata-rata layanan harian adalah 200, berapakah estimasi jumlah layanan yang tidak tercatat dalam sistem selama bulan Mei 2024? A. 600 layanan, B. 930 layanan, C. 1240 layanan, D. 3100 layanan, E. 4200 layanan. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu rata-rata layanan harian 200, jumlah hari dalam Mei 2024 adalah 31 hari, total layanan dalam sebulan yaitu 200 dikali 1 sama dengan 6.200 layanan, persentase layanan yang tidak terinput sama dengan 15%. Jadi, jumlah layanan yang tidak tercatat sama dengan 15% dikali 6.200, yaitu 930 layanan. Selanjutnya, soal nomor 3. Anda ditugaskan untuk menyusun laporan kinerja triwulan 2 tahun 2024 di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta. Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengajuan paspor baru sebesar 30% dibandingkan triwulan 1. Namun, terjadi penurunan waktu layanan rata-rata dari 4 jam menjadi 3 jam per pengajuan. Dalam menyusun laporan, pendekatan analisis yang paling tepat adalah A. Fokus pada peningkatan jumlah pengajuan sebagai indikator utama kinerja. B. Menekankan penurunan waktu layanan sebagai pencapaian efisiensi. C. Mengabaikan data triwulan 1 dan hanya melaporkan data triwulan 2. D. Menganalisis korelasi antara peningkatan pengajuan dan efisiensi waktu layanan. E. Membandingkan data dengan target tahunan tanpa memperhatikan tren antar triwulan. Jawaban yang tepat adalah D. Pendekatan terbaik dalam menyusun laporan kinerja adalah dengan menganalisis korelasi antara peningkatan jumlah pengajuan dan peningkatan efisiensi waktu layanan. Ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana kantor mampu menangani peningkatan beban kerja sambil meningkatkan efisiensi.
Analisis ini juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan kinerja seperti implementasi sistem baru atau pelatihan staf. Selanjutnya soal nomor 4. Sebagai operator layanan di Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Y, Anda diminta untuk menganalisis tren layanan kepegawaian selama semester 1 tahun 2024. Data menunjukkan fluktuasi signifikan dalam jumlah layanan bulanan, yaitu Januari 1.200 layanan, Februari 980 layanan, Maret 1.450 layanan, April 1.100 layanan, Mei 1.300 layanan, Juni 1.600 layanan. Metode pelaporan yang paling tepat untuk menggambarkan tren layanan ini adalah A. Menghitung rata-rata bulanan dan melaporkannya sebagai kinerja semester. B. Melaporkan total layanan semester tanpa memperhatikan fluktuasi bulanan. C. Membuat grafik garis yang menunjukkan tren layanan bulanan disertai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi. D. Hanya melaporkan bulan dengan kinerja tertinggi dan terendah. E. Menggunakan median sebagai ukuran tendensi sentral untuk semester tersebut. Jawaban yang tepat adalah C. Metode pelaporan terbaik adalah membuat grafik garis yang menunjukkan tren layanan bulanan disertai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi. Pendekatan ini memberikan visualisasi yang jelas tentang perubahan jumlah layanan dari waktu ke waktu, memungkinkan identifikasi pola atau tren, dan membuka peluang untuk menganalisis faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi fluktuasi tersebut. Misalnya, kebijakan baru, periode penerimaan pegawai, atau faktor eksternal lainnya. Berikutnya soal nomor 5. Dinas Sosial Kota Z mengimplementasikan sistem pelayanan terpadu untuk program bantuan sosial pada awal tahun 2024. Setelah 6 bulan dilakukan evaluasi kinerja sistem. Data menunjukkan rata-rata waktu layanan menurun dari 45 menit menjadi 30 menit per transaksi. Jumlah keluhan terkait ketidakakuratan data menurun 40%, jumlah penerima bantuan yang terlayani meningkat 25%, biaya operasional pelayanan meningkat 15%. Dalam menyusun laporan semester 1, indikator kinerja utama atau KPI yang paling relevan untuk menilai efektivitas implementasi sistem baru adalah A. Penurunan waktu layanan rata-rata, B. Persentase penurunan keluhan, C. Peningkatan jumlah penerima bantuan, D. Rasio peningkatan efisiensi layanan terhadap peningkatan biaya operasional, E. Kombinasi penurunan waktu layanan dan peningkatan jumlah penerima. Jawaban yang tepat adalah D. Rasio peningkatan efisiensi layanan terhadap peningkatan biaya operasional adalah indikator kinerja utama yang paling relevan. Ini mempertimbangkan baik peningkatan efektivitas yaitu waktu layanan yang lebih cepat, lebih banyak penerima bantuan, maupun efisiensi biaya. Menghitung rasio ini akan menunjukkan apakah peningkatan biaya 15% diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan yang signifikan, memberikan gambaran komprehensif tentang nilai tambah dari implementasi sistem baru. Selanjutnya soal nomor 6. Anda adalah supervisor di unit pelayanan pajak daerah. Pada akhir tahun 2024, Anda menemukan perbedaan signifikan antara data penerimaan pajak yang diinput ke sistem dan laporan keuangan yang disusun secara manual. Investigasi awal menunjukkan kemungkinan kesalahan input data selama periode sibuk pembayaran pajak kendaraan bermotor di bulan November sampai Desember. Langkah paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah A. Menggunakan data dari sistem sebagai data final tanpa verifikasi lebih lanjut. B. Mengandalkan laporan manual dan mengabaikan data sistem. C. Melakukan rekonsiliasi data dengan membandingkan entry sistem dan bukti pembayaran fisik. D. Mengambil rata-rata dari data sistem dan laporan manual. E. Menunda pelaporan hingga tahun berikutnya untuk memberikan waktu penyelesaian. Jawaban yang tepat adalah C. Melakukan rekonsiliasi data dengan membandingkan entry sistem dan bukti pembayaran fisik
adalah langkah paling tepat. Ini memungkinkan identifikasi sumber perbedaan, koreksi kesalahan input, dan memastikan akurasi data final. Proses ini juga dapat mengungkap kelemahan sistem atau prosedur yang perlu diperbaiki untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Berikutnya, soal nomor 7. Dinas Perizinan Kota ABC mengimplementasikan sistem pelayanan online terintegrasi pada Januari 2024. Setelah 9 bulan penggunaan, dilakukan evaluasi kinerja sistem dengan hasil sebagai berikut. Waktu proses perizinan rata-rata menurun dari 14 hari menjadi 7 hari. Jumlah perizinan yang diproses meningkat 40% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Tingkat kepuasan pengguna meningkat dari 70% menjadi 85%. Terjadi 5 kali gangguan sistem yang menyebabkan downtime total 48 jam. Biaya operasional meningkat 25% karena perawatan sistem dan pelatihan staf. Dalam menyusun laporan kinerja, indikator mana yang harus diberi perhatian khusus dan memerlukan tindak lanjut segera? A. Peningkatan jumlah perizinan yang diproses. B. Peningkatan tingkat kepuasan pengguna. C. Frekuensi dan durasi gangguan sistem. D. Penurunan waktu proses perizinan rata-rata. E. Peningkatan biaya operasional. Jawaban yang tepat adalah C. Frekuensi dan durasi gangguan sistem harus diberi perhatian khusus dan memerlukan tindak lanjut segera. Meskipun sistem baru menunjukkan peningkatan efisiensi dan kepuasan pengguna, 5 kali gangguan dengan total downtime 48 jam dalam 9 bulan adalah masalah serius. Ini dapat mengganggu layanan, menurunkan kepercayaan pengguna, dan berpotensi menghambat proses perizinan. Tindakan segera diperlukan untuk mengidentifikasi akar masalah dan meningkatkan stabilitas sistem, memastikan keandalan layanan di masa depan. Selanjutnya soal nomor 8. Sebuah kantor pelayanan publik mengalami peningkatan komplain terkait ketidakakuratan data layanan yang dilaporkan. Setelah dilakukan audit internal, ditemukan bahwa operator layanan operasional sering melakukan kesalahan dalam input data. Jika Anda adalah manajer layanan, langkah paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah A. Memberikan sanksi tegas kepada operator yang melakukan kesalahan. B. Mengganti sistem input data manual dengan sistem otomatis. C. Meningkatkan frekuensi pelatihan operator tanpa mengubah sistem. D. Mengimplementasikan sistem verifikasi ganda dan pelatihan berkala. E. Mengurangi beban kerja operator dengan menambah staf. Jawaban yang tepat adalah D. Implementasi sistem verifikasi ganda bersama dengan pelatihan berkala merupakan solusi paling efektif. Hal ini mengatasi akar masalah dengan meningkatkan akurasi input data melalui pengecekan tambahan serta meningkatkan kompetensi operator melalui pelatihan rutin. Solusi ini lebih komprehensif dibandingkan opsi lain yang hanya mengatasi sebagian masalah atau tidak menyelesaikan akar permasalahan. Berikutnya soal nomor 9. Seorang operator layanan operasional ditugaskan untuk menyusun laporan bulanan kinerja layanan. Data yang tersedia menunjukkan jumlah pengunjung 5.000, rata-rata waktu layanan 15 menit, tingkat kepuasan pelanggan 85%, jumlah komplain 50, jumlah layanan selesai 4.800. Berdasarkan data tersebut, indikator kinerja utama yang perlu mendapat perhatian khusus adalah A. Tingkat penyelesaian layanan. B. Efisiensi waktu layanan. C. Tingkat kepuasan pelanggan. D. Jumlah pengunjung. E. Rasio komplain terhadap jumlah layanan. Jawaban yang tepat adalah E. Rasio komplain terhadap jumlah layanan yaitu 50 per 4.800 sama dengan 1,04%. Adalah indikator yang perlu mendapat perhatian khusus. Meskipun tingkat kepuasan pelanggan tinggi yaitu 85%, jumlah komplain yang mencapai 1% dari total layanan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan potensi masalah yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Berikutnya soal nomor 10.
Dalam upaya meningkatkan efisiensi dokumentasi layanan harian, sebuah instansi pemerintah berencana mengimplementasikan sistem pencatatan digital. Berikut adalah beberapa opsi yang dipertimbangkan. 1. Aplikasi mobile untuk input data real-time. 2. Sistem barcode untuk tracking dokumen. 3. Formulir online yang terintegrasi dengan database pusat. 4. Sistem pengenalan suara untuk mencatat interaksi layanan. D. Dashboard analitik untuk monitoring kinerja layanan. Kombinasi teknologi yang paling efektif untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dokumentasi layanan adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 3, 4, dan 5, E. 1, 2, dan 5. Jawaban yang tepat adalah C. Kombinasi aplikasi mobile yaitu 1, formulir online terintegrasi yaitu 3, dan dashboard analitik yaitu 5, memberikan solusi paling komprehensif. Aplikasi mobile memungkinkan input data real-time, mengurangi kesalahan dan keterlambatan. Formulir online terintegrasi memastikan standarisasi dan sentralisasi data. Dashboard analitik memungkinkan monitoring dan evaluasi kinerja layanan secara real-time, memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Berikutnya soal nomor 11. Sebuah kantor pelayanan publik menghadapi masalah dalam penyusunan laporan layanan berkala. Berikut adalah temuan dari audit internal. 1. Inkonsistensi format pelaporan antar departemen. 2. Keterlambatan pengumpulan data dari unit-unit terkait. 3. Kesulitan dalam menganalisis tren layanan jangka panjang. 4. Kurangnya integrasi data antara sistem manual dan digital. 5. Minimnya visualisasi data dalam laporan. Berdasarkan temuan tersebut, prioritas utama yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas pelaporan adalah A. Mengembangkan template pelaporan standar dan sistem manajemen data terpadu. B. Meningkatkan kemampuan analisis data staf melalui pelatihan intensif. C. Mengimplementasikan sistem notifikasi otomatis untuk mengumpulkan data. D. Berinvestasi pada software visualisasi data canggih. E. Membentuk tim khusus untuk mengawasi proses pelaporan. Jawaban yang tepat adalah A. Mengembangkan template pelaporan standar dan sistem manajemen data terpadu merupakan solusi yang paling komprehensif. Langkah ini akan mengatasi masalah inkonsistensi format, memfasilitasi pengumpulan data tepat waktu, memudahkan analisis tren jangka panjang, dan mengatasi masalah integrasi data. Standarisasi dan integrasi ini juga akan memudahkan implementasi visualisasi data di masa mendatang. Berikutnya soal nomor 12. Seorang operator layanan operasional menemukan perbedaan signifikan antara data layanan yang diinput ke sistem dengan realitas di lapangan. Investigasi awal menunjukkan 1. Beberapa staf menggunakan shortcut dalam proses input untuk menghemat waktu. 2. Ada kesalahpahaman tentang definisi beberapa indikator layanan. 3. Sistem sering mengalami lag menyebabkan duplikasi data. 4. Beberapa formulir layanan tidak mencakup semua informasi yang dibutuhkan sistem. Langkah paling efektif untuk meningkatkan akurasi input data adalah A. Memberikan sanksi kepada staf yang menggunakan shortcut. B. Melakukan rekalibrasi sistem untuk mengatasi lag. C. Mengadakan workshop untuk standarisasi pemahaman indikator dan prosedur input. D. Merevisi semua formulir layanan agar sesuai dengan kebutuhan sistem. E. Menerapkan sistem input otomatis untuk menggantikan input manual. Jawaban yang tepat adalah C. Mengadakan workshop untuk standarisasi pemahaman indikator dan prosedur input merupakan solusi paling efektif. Langkah ini akan mengatasi masalah kesalahpahaman definisi indikator 2, mengedukasi staf tentang penting input data yang akurat sehingga mengurangi penggunaan shortcut yaitu pernyataan pertama. Workshop juga dapat mencakup pelatihan tentang cara mengatasi lag sistem yaitu 3, dan pentingnya kelengkapan informasi dan formulir yaitu pernyataan keempat.
memberikan solusi komprehensif untuk meningkatkan akurasi input data. Berikutnya soal nomor 13. Dalam upaya meningkatkan efisiensi layanan, sebuah instansi pemerintah mengimplementasikan sistem pencatatan layanan digital baru. Setelah 3 bulan, ditemukan beberapa masalah. Pertama, waktu layanan meningkat 20% karena staf kesulitan menggunakan sistem baru. 2. Akurasi data meningkat 15%. 3. Biaya operasional menurun 10% karena pengurangan penggunaan kertas. 4. Kepuasan pelanggan menurun 5% karena waktu tunggu yang lebih lama. 5. Kemampuan analisis data meningkat signifikan. Berdasarkan data tersebut, langkah paling tepat untuk mengoptimalkan implementasi sistem baru ini adalah A. Kembali ke sistem lama dan menunda digitalisasi. B. Fokus pada peningkatan kepuasan pelanggan dengan menambah staf. C. Mengadakan pelatihan intensif penggunaan sistem dan optimasi proses layanan. D. Mengalokasikan dana lebih untuk pengembangan fitur sistem yang lebih user-friendly. E. Membentuk tim khusus untuk menangani input data memisahkan dari staf layanan langsung. Jawaban yang tepat adalah C. Mengadakan pelatihan intensif penggunaan sistem dan optimasi proses layanan adalah solusi paling tepat. Langkah ini akan mengatasi masalah utama yaitu peningkatan waktu layanan yang berdampak pada penurunan kepuasan pelanggan. Dengan meningkatkan kemahiran staf, waktu layanan dapat dikurangi tanpa mengorbankan akurasi data yang telah meningkat. Optimasi proses akan memaksimalkan manfaat dari penurunan biaya operasional dan peningkatan kemampuan analisis data, tanpa perlu investasi besar atau perubahan struktural. Berikutnya soal nomor 14. Sebuah dinas pelayanan publik menghadapi masalah dalam mengintegrasikan data layanan dari berbagai unit. Berikut adalah kondisi yang dihadapi. 1. Setiap unit menggunakan format pelaporan yang berbeda. 2. Ada ketidaksesuaian dalam periode pelaporan antar unit. 3. Beberapa data kritis sering terlambat atau tidak lengkap. 4. Terdapat duplikasi data antar unit yang menyulitkan analisis. 5. Kurangnya standarisasi dalam penggunaan istilah teknis. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan yang paling efektif adalah A. Mengembangkan sistem pelaporan terpusat dengan format dan jadwal standar. B. Memberikan otonomi penuh kepada setiap unit untuk mengelola data mereka sendiri. C. Outsourcing proses integrasi data kepada pihak ketiga yang ahli. D. Menerapkan sistem reward dan punishment berdasarkan ketepatan pelaporan. E. Mengurangi frekuensi pelaporan untuk memudahkan proses integrasi. Jawaban yang tepat adalah A. Mengembangkan sistem pelaporan terpusat dengan format dan jadwal standar adalah solusi paling komprehensif. Pendekatan ini akan mengatasi masalah perbedaan format pelaporan, ketidaksesuaian periode pelaporan, dan standarisasi istilah teknis. Sistem terpusat juga akan memudahkan tracking data yang terlambat atau tidak lengkap, dan mengurangi duplikasi data. Solusi ini menciptakan keseragaman dan efisiensi dalam proses pelaporan tanpa mengorbankan kualitas atau frekuensi data yang dikumpulkan. Berikutnya soal nomor 15. Seorang manajer layanan diminta untuk menganalisis efektivitas program peningkatan kualitas layanan yang baru diterapkan. Data yang tersedia menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan meningkat dari 75% menjadi 82%. Waktu tunggu rata-rata menurun dari 25 menit menjadi 18 menit. Jumlah keluhan menurun 30%. Biaya operasional meningkat 15%. Produktivitas staf yaitu jumlah layanan per jam menurun 5%. Berdasarkan data tersebut, kesimpulan paling tepat mengenai efektivitas program adalah A. Program sangat efektif dan harus dilanjutkan tanpa perubahan. B. Program cukup efektif namun perlu penyesuaian untuk meningkatkan produktivitas staf. C. Program tidak efektif karena meningkatkan biaya operasional. D. Program harus dihentikan karena penurunan produktivitas staf. E. Diperlukan data tambahan untuk menilai efektivitas program secara komprehensif. Jawaban yang tepat adalah B. Program dapat dinilai cukup efektif berdasarkan peningkatan kepuasan pelanggan, penurunan waktu tunggu, dan penurunan jumlah keluhan.
Namun penurunan produktivitas staf dan peningkatan biaya operasional menunjukkan adanya area yang perlu diperbaiki. Kesimpulan bahwa program cukup efektif namun memerlukan penyesuaian untuk meningkatkan produktivitas staf merupakan analisis yang paling seimbang, mengakui keberhasilan program sambil mengidentifikasi area untuk perbaikan. Berikutnya soal nomor 16. Sebuah instansi pemerintah ingin meningkatkan akurasi dan efisiensi input data layanan. Mereka mempertimbangkan beberapa opsi teknologi yaitu 1. Sistem Optical Character Recognition atau OCR untuk digitalisasi dokumen fiksi. 2. Chatbot berbasis AI untuk input data otomatis dari interaksi pelanggan. 3. Sistem biometrik untuk verifikasi identitas pengguna layanan. 4. Blockchain untuk menjaga integritas dan transparansi data. 5. Internet of Things yaitu untuk pengumpulan data real-time dari berbagai titik layanan. Kombinasi teknologi yang paling efektif untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi input data tanpa mengorbankan keamanan adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 3, 4, dan 5, E. 1, 4, dan 5. Jawaban yang tepat adalah C. Kombinasi OCR yaitu 1. Sistem biometrik, 3, dan IoT 5 memberikan solusi paling efektif dan aman. OCR memungkinkan digitalisasi cepat dokumen fisik, meningkatkan efisiensi, sistem biometrik menjamin keamanan dan akurasi verifikasi identitas, IoT memungkinkan pengumpulan data real-time meningkatkan efisiensi dan akurasi. Kombinasi ini mencakup digitalisasi, keamanan, dan real-time data collection tanpa risiko keamanan yang mungkin timbul dari penggunaan chatbot AI atau kompleksitas implementasi blockchain. Berikutnya soal nomor 17. Sebuah pemerintah daerah ingin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan layanan publik. Mereka memutuskan untuk mengembangkan dashboard publik yang akan menampilkan data kinerja layanan secara real-time. Berikut adalah beberapa pertimbangan. 1. Kebutuhan untuk menyeimbangkan transparansi dengan kerahasiaan data sensitif. 2. Potensi kesalahpahaman publik terhadap data mentah tanpa konteks. 3. Beban tambahan pada staf untuk memastikan akurasi data real-time. 4. Kebutuhan infrastruktur IT yang lebih canggih dan mahal. 5. Potensi peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pendekatan paling efektif untuk implementasi dashboard publik adalah A. Menampilkan semua data tanpa filter untuk transparansi maksimal. B. Membatasi akses dashboard hanya untuk pejabat tinggi pemerintah. C. Menampilkan data agregat dengan penjelasan kontekstual dan pembaharuan berkala. D. Menunda implementasi dashboard hingga semua resiko dapat dihilangkan. E. Mengoutsource pengembangan dan manajemen dashboard ke pihak ketiga. Jawaban yang tepat adalah C. Menampilkan data agregat dengan penjelasan kontekstual dan pembaharuan berkala merupakan pendekatan paling efektif. Solusi ini menyeimbangkan kebutuhan transparansi dengan perlindungan data sensitif. Penjelasan kontekstual mengatasi risiko kesalahpahaman publik terhadap data mentah. Pembaharuan berkala, bukan real-time, mengurangi beban pada staf dan kebutuhan infrastruktur IT yang mahal. Pendekatan ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sambil mengelola risiko dan sumber daya secara efektif. Berikutnya soal nomor 18. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pencatatan layanan harian di kantor pemerintahan X, seorang operator layanan operasional diminta untuk mengimplementasikan sistem baru. Sistem ini harus mampu mencatat detail setiap interaksi dengan masyarakat, termasuk waktu, jenis layanan, dan hasil layanan. Namun, setelah 1 bulan implementasi, ditemukan bahwa beberapa pegawai masih menggunakan sistem lama karena merasa sistem baru terlalu rumit. Apa langkah terbaik yang harus diambil oleh operator layanan operasional tersebut? A. Menghapus akses ke sistem lama untuk memaksa penggunaan sistem baru. B. Melaporkan pegawai yang tidak patuh kepada atasan untuk diberikan sanksi.
C. Mengadakan pelatihan tambahan dan menyediakan panduan penggunaan sistem baru. D. Kembali menggunakan sistem lama dan melupakan sistem baru. E. Membiarkan pegawai memilih sistem mana yang ingin mereka gunakan. Jawaban yang tepat adalah C. Langkah terbaik adalah mengadakan pelatihan tambahan dan menyediakan panduan penggunaan sistem baru. Ini akan membantu mengatasi kesulitan pegawai dalam menggunakan sistem baru, meningkatkan efisiensi dan memastikan keseragaman dalam pencatatan layanan harian tanpa menimbulkan konflik atau menurunkan moral pegawai. Berikutnya soal nomor 19. Dalam upaya meningkatkan transparansi layanan publik, sebuah kecamatan menerapkan sistem pelaporan layanan online yang dapat diakses masyarakat. Seorang operator layanan operasional ditugaskan untuk mengunggah laporan mingguan setiap Jumat pukul 16.00. Pada suatu Jumat, terjadi gangguan jaringan internet dari pukul 15.30 hingga 17.00. Apa tindakan terbaik yang harus diambil oleh operator tersebut? A. Menunda pengunggahan laporan hingga Senin pagi. B. Mengirimkan laporan via email kepada atasan. C. Menggunakan hotspot pribadi untuk mengunggah laporan. D. Mengunggah laporan segera setelah jaringan pulih disertai catatan penjelasan keterlambatan. E. Mengabaikan pengunggahan laporan minggu ini. Jawaban yang tepat adalah D. Tindakan terbaik adalah mengunggah laporan segera setelah jaringan pulih, disertai catatan penjelasan keterlambatan. Ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan tanggung jawab, sambil tetap memberikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat dan atasan tentang alasan keterlambatan. Berikutnya soal nomor 20. Dalam rangka evaluasi kinerja tahunan, seorang operator layanan operasional diminta untuk menganalisis tren layanan bulanan sepanjang tahun 2023. Data menunjukkan bahwa layanan mengalami peningkatan signifikan setiap triwulan, namun mengalami penurunan di bulan-bulan tertentu. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan operator tersebut dalam menyusun laporan evaluasi? A. Hanya melaporkan data peningkatan triwulan untuk menunjukkan kinerja positif. B. Mengabaikan data penurunan dan hanya fokus pada tren peningkatan. C. Menyajikan seluruh data secara transparan disertai analisis faktor penyebab fluktuasi. D. Memanipulasi data untuk menghilangkan penurunan layanan. E. Menunda penyusunan laporan hingga mendapatkan data yang lebih baik. Jawaban yang tepat adalah C. Langkah terbaik adalah menyajikan seluruh data secara transparan disertai analisis faktor penyebab fluktuasi. Ini menunjukkan integritas dalam pelaporan, memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja layanan, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk perbaikan di masa depan. Demikian soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya, serta sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.